Halo sahabat sehat. Tahukah kamu bahwa masa anak-anak dan remaja adalah masa krusial dalam pembentukan otak, kepribadian, dan kesehatan mental jangka panjang? Gangguan neuropsikiatri seperti ADHD, autisme, gangguan kecemasan, bahkan depresi dapat dimulai sejak usia dini dan berdampak seumur hidup jika tidak ditangani dengan cepat. Apa itu gangguan neuropsikiatri? Gangguan neuropsikiatri adalah kondisi yang melibatkan gangguan pada fungsi otak dan sistem saraf yang memengaruhi perilaku emosi dan fungsi mental anak. Contohnya meliputi autisme, ADHD, gangguan bipolar, hingga gangguan spektrum skizofrenia. Prevalensi masalah kesehatan mental remaja Indonesia tergolong cukup tinggi. Survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja atau sekitar 34,9% atau sekitar 15,5 juta remaja mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Penelitian membuktikan bahwa intervensi sejak dini dapat mengubah arah perkembangan otak anak secara positif. Sebuah artikel dalam jurnal The Lancet Psychiatry menekankan bahwa tahun-tahun awal kehidupan merupakan jendela emas untuk membentuk perilaku adaptif dan mencegah munculnya gangguan mental di kemudian hari. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder adalah salah satu bentuk gangguan neuropsikiatri yang paling umum pada anak dan remaja. Kondisi ini ditandai dengan rasa khawatir berlebihan, sulit berkonsentrasi, gangguan tidur, hingga keluhan fisik seperti sakit kepala atau nyeri perut tanpa penyebab medis. Masalah kesehatan mental yang paling banyak ditemukan adalah gangguan kecemasan. Gangguan ini mencakup berbagai bentuk, seperti kecemasan umum dan fobia sosial, di mana anak merasa cemas berlebihan dalam situasi sosial atau terhadap berbagai hal yang sebenarnya tidak membahayakan. Menariknya, remaja perempuan tercatat lebih banyak mengalami tekanan psikologis dibandingkan laki-laki. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial, perubahan hormonal, dan pengaruh media sosial. Melalui intervensi dini, kita bisa mencegah masalah yang lebih serius, mengurangi resiko, dan mendukung anak berkembang secara emosional, sosial, dan kemampuan memahami serta memecahkan masalah. Lalu, apa saja bentuk intervensi dini yang dapat dilakukan? Yang pertama, screening dan deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan perkembangan secara rutin di posyandu, puskesmas, atau klinik tumbuh kembang. Yang kedua, edukasi dan pendampingan orang tua. Orang tua yang lebih paham perkembangan anak akan lebih mengenali gangguan gejala dan mencari bantuan tepat. Yang ketiga, terapi psikososial dan intervensi pelaku, seperti terapi perilaku kognitif atau CBT, manajemen emosi, dan pelatihan sosial yang terbukti efektif untuk anak yang mengalami masalah kecemasan dan perilaku. 4. Gizi dan kesehatan fisik yang optimal. Asupan nutrisi seperti yodium, zat besi, dan omega 3 sangat penting bagi perkembangan otak dan sistem saraf. Yang kelima, lingkungan positif dan aman. Anak yang tumbuh di lingkungan bebas kekerasan, bullying, dan tekanan sosial memiliki resiko gangguan mental yang lebih rendah. Lalu, bagaimana peran sekolah dan masyarakat dalam mendukung kesehatan mental anak dan remaja? Sekolah memiliki peran signifikan melalui program ramah anak dan pendidikan karakter yang bekerja sama memperkuat ketahanan mental dan interaksi sosial yang sehat bagi siswa. Sementara itu, masyarakat turut berkontribusi melalui kampanye peduli kesehatan mental, seminar parenting, dan layanan konseling komunitas. Ingat, semakin cepat gangguan dikenali dan ditangani, semakin besar peluang anak untuk tumbuh sehat secara mental dan emosional. Mari bersama-sama menjadi garda terdepan dalam intervensi dini gangguan neuropsikiatri, karena dengan satu langkah kecil hari ini dapat membuat satu perubahan besar untuk masa depan anak-anak Indonesia. Kenali, cegah, dan tangani gangguan neuropsikiatri sejak dini demi anak Indonesia yang lebih sehat.